Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat, pada banyak rezekinya, pada banyak uangnya, pada apa semuanya lah. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas satu video. Ini ada video yang terbaru ya, masih tentang eh apa namanya, ijazahnya Pak Jokowi itu yang terakhir, Roy Suryo itu katanya dapat salinan ijazah, Pak Jokowi, fotokopinya yang dilegalisir dari KPU Pusat dan KPUD Jakarta. Oke, kita lihat dulu ya, bagaimana videonya. Tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Oke, udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU nggak ada datanya semua data presiden ada, mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Teman-teman, tadi udah disimak videonya kayak apa. Jadi di video itu ya, di video pertama itu kan mengatakan itu apa namanya, kuasa hukumnya Pak Jokowi itu ya. Dulu kan mengatakan dengan penuh percaya diri banget itu, Roy Suryo itu mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu nggak ada. Artinya sebenarnya Pak Jokowi itu nggak punya ijazah, katanya kayak gitu. Kemudian ada jejak digitalnya di satu forum debat itu, kalau nggak salah di iNews itu ya, di iNews. Nah, dengan pembawa acaranya itu Kang Aiman gitu, Aiman Wicaksono, yang mengatakan bahwa KPU itu kan ikut tergugat gitu oleh yang digugat oleh Pak Taufik, katanya data-datanya Pak Jokowi itu di KPU itu nggak ada, hilang semua. Padahal presiden-presiden yang lainnya ada, katanya punya Pak Jokowi nggak ada. Aduh, aduh, aduh. Nah, baru-baru ini kan itu Bonatu Wasilalahi kemudian tiba-tiba mendapatkan apa namanya, fotokopi ijazahnya Jokowi dari KPU Pusat gitu kan. Yang pertama ini, ya Allah Rabbi, ini bagaimana Tuhan itu ingin mematahkan semua argumentasinya Roy Suryo itu, skenarionya begitu canggih sekali ya. Pertama, Roy Suryo sendiri yang mengatakan bahwa Jokowi itu nggak punya ijazah gitu kan, nggak punya ijazah gitu. Tapi kemudian di detik-detik terakhir, mungkin sebentar lagi sudah mau jadi tersangka gitu kan. Tiba-tiba Allah munculkan ini, apa namanya, ya dengan segala skenarionya ya. Artinya kalau saya ngomong gini kan bicara hakikat ya. Kalau munculkan ini foto apa namanya, salinan ijazahnya Jokowi di KPU Pusat dan KPU di Jakarta yang dia klaim dulu sebelumnya itu, katanya data-datanya itu hilang, katanya nggak ada. Akhirnya begitu disudutkan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan begitu santainya, dia cuma nyengir aja gitu. Udah nggak bisa berkata-kata, bingung dia. Oh iya ya, kenapa dulu saya ngomong begitu? Nah, ini teman-teman, ini menunjukkan bahwa semua yang dilakukan oleh Roy Suryo sebelumnya, meliputi dari penelitiannya, analisanya, terus apalagi itu menurut saya semuanya itu hanya argumen-argumen saja. Jadi nggak ada data-datanya, itu sebenarnya nggak ada. Jadi dia hanya berargumentasi
dengan dengan analisa-analisanya gitu. Jadi yang pertama, dia menganalisa ijazah itu kan bukan ijazah asli tapi foto ijazah, yang kemungkinan asli ataupun tidak asli, tapi bukan ijazahnya secara apa namanya, eee, ijazah ijazah aslinya itu, tapi foto ijazahnya yang tersebar di media sosial, itu yang pertama. Kemudian dia analisa dengan ELA, dan yang menjadi kekeliruan besar itu, dia langsung menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa 99,9% bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan. Ini kekeliruannya kan di sini. Yang pertama, yang jadi objek analisa itu bukan bukan analognya, tapi foto yang tersebar di media sosial. Yang keduanya, mungkin metode yang digunakan untuk menganalisa itu atau teknologi yang digunakan untuk menganalisa itu mungkin kurang tepat gitu, sehingga hasilnya juga ya ngawur gitu kalau menurut saya. Sudah objek yang ditelitinya udah ngawur, bukan data yang sebenarnya, kemudian cara menganalisanya juga ya ngawur gitu. Kemudian setelah itu kan ini, Bareskrim itu kayak gercep ya. Bareskrim itu kan sebenarnya menindaklanjuti laporannya TPUA. Laporannya TPUA yang kalau tidak salah pada bulan Desember 2024 ya, kalau tidak salah itu. Pokoknya sebelum 2025, menindaklanjuti itu karena mungkin pertimbangannya ini makin rame nih ke sini gitu kan. Akhirnya udah ditindaklanjuti, dipanggil, Pak Jokowinya dipanggil, kemudian menghadirkan data-data pembanding dari teman-teman seangkatannya Pak Jokowi, dan kemudian setelah itu kan diumumkan bahwa ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu identik dengan ijazah teman-temannya. Dengan kata lain, udahlah asli nih ijazah gitu, karena identik ya udah kata lainnya asli itu aja. Cuma ya itu tadi, ya karena Ron Suryo itu kepentingannya itu bukan mencari kebenaran, tetapi bagaimana caranya tetap eh, apa namanya ya eh, isu ini terus terus bergulir terus gitu. Nah, mungkin dengan harapan bahwa dengan bergulirnya isu ini terus itu akan menggerus kepercayaan rakyat itu kepada Pak Jokowi gitu kan. Nah, dengan harapannya seperti itu. Di luar mungkin dia itu dibayar oleh seseorang untuk terus menggulirkan isu ini, ya walau alam ya, kita tidak tahu. Tapi paling tidak ada maksud-maksud tertentu kenapa terus digulirkan. Artinya sebenarnya Roy Suryo itu dalam melakukan analisa itu dia bukan mencari kebenaran, tetapi terus menggulirkan isu ini supaya isu ini itu tidak berhenti gitu, terus saja digulirkan. Kalau perlu sampai 2029. Nah, cuma sayangnya semakin digulirkan isu ini, Jokowi itu semakin populer gitu. Populernya itu enggak malah tambah populer. Di grafik nama paling terpopuler di TikTok ya namanya Pak Jokowi itu. Di grafik nama paling disebut gitu kan di TikTok itu. Itu ternyata Jokowi gitu. Artinya dari sini tingkat kepopulerannya, walaupun sentimennya apa ya kita belum tahu ya itu. Yang penting satu, tingkat kepopulerannya itu diantaranya Jokowi ya, mungkin termasuk Roy Suryo juga kan populer kan karena dia menggulirkan terus kasus ini sehingga Roy Suryo CS juga yo makin populer juga gitu kan. Tapi kan dengan sentimen yang berbeda tentunya.
Oke teman-teman, jadi setelah Bareskrim ini mengumumkan hasil pemeriksaannya gitu kan, dan Rosuryo ternyata menyangkal, karena itu tadi, karena maksud dan tujuan Rosuryo itu bukan mencari kebenaran gitu, tapi bagaimana caranya isu ini terus bergulir di masyarakat. Ya kalau perlu sampai 2029 gitu kan. Ya kalau perlu terus sampai anak cucunya karena lalu itu yang anehnya ya udah sampai nyenggol-nyenggol anak cucunya. Siapa namanya Jan Etes sampai disenggol-senggol ya Allah. Ini kan menurut saya sih ya apa ya apa dinamika politik yang kebablasan apa apalah pokoknya. Kemudian setelah ini apa namanya, setelah ini terbongkar kan, terbongkar, apa namanya, setelah tiba-tiba, Bonatua Silalahi kemudian mendapatkan, salinan fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir, kemudian dia, mendatangi Bareskrim lagi, katanya menemukan novum baru, alat bukti lah, novum itu alat alat bukti baru, ada temuan baru tentang ijazahnya Jokowi dan dia begitu yakinnya bahwa temuannya ini 99% bisa mendukung argumennya, artinya 99,9% itu ijazahnya Jokowi itu asli, palsu gitu, asli itu palsu gitu. Dalam logika saya itu kayak gini, kalau seandainya misalnya kayak gini, seandainya salinan ijazah yang didapat oleh Rosuryo ini yang dari KPU kan jelasnya itu sama kan, sama dengan yang diteliti oleh Bareskrim sebelumnya, dianalisa, diperiksa oleh Bareskrim sebelumnya yang kemudian diputuskan kemudian identik. Setelah diserahkan dan fotokopi ya gitu, hanya fotokopi kan. Setelah diserahkan dan begitu diperiksa lagi loh, sama dengan yang aku periksa dahulu, terus apa lagi mau diperiksa? Yang katanya itu bukti baru gitu kan. Ini gambaran logikanya sih kalau menurut saya seperti itu nantinya. Barreskrim juga nggak akan menindaklanjuti temuan barunya Rosuryo karena eh, misalnya ternyata yang didapat dari KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta itu ternyata ya sama dengan ijazah yang diperiksa oleh Barreskrim dulu gitu kan, yang identik dengan ijazah teman-temannya Pak Jokowi. Lah terus permasalahannya di mana gitu kan? eh, Sudah ini saya sendiri udah sebagai orang biasa ya rakyat kecil yang nggak ngerti hal-hal seperti ini, logika berpikirnya saya itu sudah bingung, nggak bisa bagaimana menalar sepak terjangnya Rosuryo, kecuali yang bisa saya tangkap adalah bahwa orang Rosuryo dengan kawan-kawannya itu memang sengaja bagaimana caranya kasus ini terus bergulir, jangan sampai mati gitu kan, jangan sampai hilang gitu kan. Dengan tujuan, dengan harapan, dengan bergulirnya kasus ini, nama besarnya Pak Jokowi itu semakin redup gitu kan. Eh, Popularitasnya Pak Jokowi itu semakin redup karena semakin tidak dipercaya. Tapi eh pada kenyataannya gitu kan, pada kenyataannya justru Pak Jokowi itu semakin hari semakin banyak dikunjungi orang, entah itu dari elit-elit partai atau orang-orang biasa dan seterusnya. Dan yang terakhir justru kasus ijazahnya Jokowi ini itu tidak mempengaruhi kepercayaan dari dunia internasional sehingga pada kenyataannya beberapa bulan lalu kan Jokowi diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Badan Ekonomi Dunia gitu kan. Ya tentunya saya pikir ini sangat mengguncang
mengguncang Rosuryo dan kawan-kawan. Harapannya popularitasnya image-nya Jokowi itu semakin redup, malahan semakin kesini semakin bersinar gitu kan. Oke teman-teman, jadi menurut saya menanggapi dari video ini, pada poinnya adalah bahwa dengan temuan tersebut ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Rosuryo sebelumnya dari analisa, kemudian penelitian lah apa itu namanya, menurut saya semua yang dilakukan itu semuanya itu ngawur dan tanpa data. Sehingga data itu kemudian di detik-detik terakhir malah muncul gitu kan. Jadi itu saja teman-teman ya. Semoga kita berdoa sama-sama negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera, dan semoga tetap menjadi dibangkitkan orang-orang pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, kemudian dihindarkan dari malapetaka dan bencana, dihindarkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan, menghancurkan negeri ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.